Halo semuanya, perkenalkan saya Giska Risa Faziah dengan NIM 23500010179. Di sini saya akan membahas mini project dari UAS, topik khusus pemasaran tentang analisis green marketing dari brand Rebrix, brand yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bangunan. Jadi Rebrix ini adalah perusahaan di bawah naungan PT Dua Mitra Gemilang yang didirikan oleh Kak Ovi Sabrina dan Novita Tan pada tahun 2018. Untuk produk pertamanya itu launching pada November tahun 2019. Nah, untuk Rebrix sendiri ini kategorinya masuk ke waste management sama recycle atau upcycle product. Jadi Rebrix ini mengelola sampah plastik saset dan multilayer yang biasanya ditolak bank sampah jadi bahan bangunan. Nah, produk utamanya itu ada 3. Yang pertama paving block, yang kedua batagah atau hollow, nah yang ketiga itu roster yang sekitar 20%-nya itu komposisinya dari sampah plastik daur ulang. Rebrix ini tuh target konsumennya itu rumah tangga sama kontraktor kecil dan menengah yang mau bangun trotoar, parkiran, taman, plus korporat yang butuh material proyek CSR atau green building. Nah, menurut saya tuh Rebrix tuh layak dianalisis karena mereka tuh jenis plastik yang nyasar yang paling susah banget didaur ulang, bukan cuma botol PET doang, dan produknya itu tuh udah uji lolos SNI kelas B dengan kuat tekanan 250 kg per cm plus uji non-combustible di lab Singapura. Jadi masalah lingkungan yang mau diselesaikan oleh Rebrix itu tuh masalah seperti sampah stick saset dan kemasan multilayer yang gak punya nilai jual dan numpuk aja gitu di TPA. Nah, untuk nilai ramah lingkungannya, mereka tuh menawarkan material bangunan yang justru nyerap sampah plastik, bukan pakai bahan baku baru murni. Sekarang kita ngeliat sisi manfaat konsumennya ini. Fungsionalnya itu materialnya awet, kuat tekanan, setara bahan bangunan biasa. Untuk emosional tuh konsumen tuh jadi ngerasa kayak dilibatin berkontribusi ngurangi sampah lewat pembelian. Nah, untuk sosialnya tuh perusahaan tuh bisa jadi nambah cerita atau sesuatu yang bisa nambah cerita untuk branding proyek yang mereka bangun. Nah, untuk lingkungannya itu ngurangin volume plastik yang berakhir di TPA. Untuk buktinya itu bukan cuma klaim doang. Untuk brand Rebrix itu sudah memiliki beberapa penghargaan seperti ini. Nah, untuk green value proposition itu udah cukup jelas dan unik sekali. Jadi saya akan menjelaskan seputar 4P dari produk Rebrix ini. Yang pertama green price. Dari sisi harga tuh produk Rebrix dijual sekitar 110 hingga 140 per meter persegi. Cukup untuk kompetitif dan hampir sama kayak batako biasa. Jadi nggak ada green premiumnya yang gede, dan ini justru jadi kekuatan karena target pasarnya itu kontraktor kecil, emang sensitif sama harga. Nah, yang kedua itu ada green place. Dari sisi distribusi, Rebrix ini tuh dijual lewat website, Instagram, dan marketplace kayak Shopee, plus punya sistem drop point buat warga yang mau nyetor sampah rumah tangga sebagai bahan baku. Di elemen distribusi yang unik ini karena ada 2 arah, produk keluar, sampah masuk. Tapi kelemahannya tuh jangkauannya tuh pengiriman produk tuh masih terbatas, cuman di area Jabodetabek doang. Nah, untuk pengirimannya juga tuh tempat penaruhannya tuh di Jakarta. Jadi ya lumayan cukup terbatas. Untuk green promotionnya itu dari sisi promosi, Rebrix ini tuh lumayan aktif bikin konten edukasi Instagram soal proses daur ulang dan pernah diliput di beberapa media kayak antara Tempo sama Waste for Change lewat cerita foundernya. Kontennya tuh cukup informatif ya dan edukatif. Risiko greenwashingnya juga tuh rendah banget karena klaimnya tuh didukung oleh uji lab. Cuman promosinya emang belum masif dan konsisten, dan jangkauannya juga audiensnya Jabodetabek. Dari semua analisis saya, elemen yang paling kuat menurut saya itu adalah green product karena didukung oleh bukti teknisi dan sertifikasi, dan green price karena harganya yang sangat terjangkau, dan elemen yang masih lemahnya itu menurut saya green place karena untuk drop point sampahnya itu hanya di Jakarta Selatan, sangat sempit jangkauannya, dan untuk distribusinya juga hanya di Jabodetabek. Dan sama konsistensinya dengan green promotion karena jarang ada update Instagramnya, angka dampak terbaru ke publik secara langsung. Nah, dari secara keseluruhannya si strategi 4
Rebrix ini tuh udah cukup konsisten, produknya juga terjangkau dan terbukti, tapi distribusinya tuh jadi menghambat skala dampak lingkungannya. Strateginya juga tuh cukup sesuai sama karakteristik target konsumennya yang sensitif harga tapi belum terjangkau sama segmen yang luas. Nah, misalnya di luar Jabodetabek tuh pengen ngasih sampah atau ingin memberi sampah ke Rebrix, sampah plastik rumah tangga, tapi itu tuh hanya di daerah Jakarta Selatan saja, jadi kita tuh jauh untuk kesananya. Dan misalnya pengen beli, orang-orang di luar Jabodetabek juga ingin membeli. Yang penting ini bukan cuma sekedar image branding, nilai keberlanjutan Rebrix didukung sertifikasi dan proses produksinya yaitu nyata, jadi lebih ke substansi dibanding greenwashing. Jadi elemen yang mau saya perbaiki itu tuh ada di Green Place dan dibantu oleh Green Promotion. Jadi yang saya usulin itu membuat drop point baru yang bekerja sama bank sampah atau minimarket di kota-kota lain, dilengkapi oleh reverse logistik. Jadi pengiriman produk sama penjemputan sampahnya tuh digabung dalam satu rute biar lebih hemat biaya dan emisi. Yang paling penting tuh karena strategi ini bisa memperluas basis bahan baku sekaligus basis penjualan tanpa harus nambah kendaraan operasional sendiri. Nah, secara teknis implementasinya tuh bisa lewat kerja sama retail atau minimarket sebagai titik kumpul sampah, ngasih insentif poin atau diskon buat warga yang rutin nyetor sampah, dan mengintegrasiin rute pengiriman produk sama penjemputan sampah di kota-kota yang sama. Nah, target konsumen warga urban di kota-kota besar lainnya kayak Bandung, Surabaya, Semarang, plus kontraktor lokal di kota-kota itu. Media yang dipakai Instagram dan TikTok, kolaborasi dengan komunitas lingkungan lokal, dan integrasi sama aplikasi bank sampah digital yang udah ada. Indikator keberhasilannya bisa dilihat dari jumlah drop point baru yang kebentuk sama volume sampah yang terkumpul di perkotanya, sama pertumbuhan penjualan di luar Jabodetabek dalam kurun 6-12 bulan. Jadi kesimpulannya, Rebrix itu sudah menjalankan green marketing dengan cukup solid dari sisi harga maupun produk dengan bukti keberlanjutan yang kredibel. Tapi buat ngegedein dampaknya, perluasan distribusi lewat jaringan drop point di multi kota itu langkah yang sangat realistis dan bisa langsung diimplementasikan. Dari sekian presentasi saya, Giska Risa Fauzia. Bila ada kesalahan kata dan tutur kata dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.